Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ali Muizzuddin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami, yaitu mengenai perancangan jaringan 5G di wilayah Cimahi Utara. Jadi di sini tuh kita menganalisis kebutuhan hingga validasi kinerjanya. Oke, selanjutnya di sini kita mengambil luas wilayah dengan sekitar 14,12 kilometer persegi di wilayah Cimahi Utara. Dengan populasi saat ini yaitu 173.605 jiwa pada data sensus penduduk tahun 2024. Dengan karakteristik kawasannya itu merupakan kawasan perkotaan yang berkembang pesat, didominasi pemukiman, pusat pendidikan, dan penunjang perdagangan. Sini kita memproyeksikan target pengguna dari 5G ini, di mana kita mencari populasi produktif dulu pada proyeksi 2029 itu di sekitar 134.567 jiwa, dengan kelompok usia 15 sampai 64 tahun yang menjadi basis pengguna potensial utama. Terus di sini ada potensial pengguna Telkomsel yaitu sekitar 80.365 pengguna. Ini tuh dihitung berdasarkan market share Telkomsel sebesar 59,72%. Barulah kita mendapat hasil yaitu target pengguna 5G-nya yaitu di angka 16.073 pengguna. Ya ini tuh merupakan target akhir berdasarkan asumsi tingkat adopsi layanan 5G sebesar 25%. Jadi perancangan jaringan ini nih tidak dibangun secara spekulatif, melainkan melayani kebutuhan spesifik dari 16.073 pengguna 5G yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini ada spesifikasi teknisnya, yang mana untuk jaringan 5G ini kita menggunakan teknologi 5G New Radio atau NR dengan morfologi urban pada frekuensi 2,3 GHz dengan bandwidth 30 MHz. Di sini kita menggunakan antena trisektoral dengan konfigurasi MIMO-nya itu 64 kali 64 dan tinggi G Node B-nya itu pada 25 meter dengan model propagasinya itu 3GPP 38901. Jadi diharapkan menggunakan teknologi ini itu memberikan keseimbangan ideal antara kapasitas data yang masif dan cakupan yang memadai di lingkungan perkotaan. Di sini kita bisa lihat, kita bandingkan downlink dan uplinknya. Di sini model traffic pada downlink ini hampir 5 kali lebih besar daripada uplinknya, di mana didominasi layanan seperti streaming media dan P2P file sharing. Ini sebagai beban utama jaringan pada downlinknya. Jadi kapasitas jaringan ini harus dirancang secara spesifik untuk menangani beban downlink yang sangat besar agar kualitas pengalaman pengguna itu tetap terjamin. Nah, di sini kita telah menghitung jika kita menentukan kapasitasnya ini dengan yang pertama diperlukan untuk menangani total network throughput downlink sebesar 26 Gbps untuk memastikan tidak terjadi kemacetan atau congestion pada jam sibuk. Ini itu berdasarkan kapasitas atau berdasarkan masyarakatnya yang tinggal di daerah tersebut. Setelah dihitung dan dikalkulasi, kalau kita menghitung jika kita membutuhkannya itu pada kapasitas penggunanya, itu kita tentukan ada 11 site yang akan digunakan. Tetapi jika kita menentukannya ini berdasarkan cakupan wilayah, ini kita hanya membutuhkan 9 site. Kenapa? Karena jumlah minimum untuk mencakup seluruh area 14,12 kilometer persegi yang dibatasi oleh jangkauan sinyal uplink yang lebih lemah. Jadi di sini kita bisa lihat untuk kebutuhan kapasitas ini tuh lebih banyak site yang dibutuhkan. Jadi keputusan finalnya ini membangun 11 site berdasarkan kebutuhan kapasitas. Kenapa? Karena kapasitas ini menjadi pendorong utama untuk menjamin kualitas pengalaman dan mempersiapkan jaringan untuk pertumbuhan trafik di masa depan.
Nah, di sini kita bisa lihat penempatan 11 site Genode B di Cimahi Utara yang sudah dirancang menggunakan aplikasi Atoll. Jadi penempatan site ini dirancang untuk memaksimalkan cakupan dan kapasitas di area dengan kepadatan penduduk dan potensi trafik tertinggi, berdasarkan hasil analisis perencanaan yang sudah dibuat. Nah, di sini nih validasi kerjanya, di mana cakupan sinyal downlinknya atau SSR SRP-nya. Di sini nilai rata-ratanya ini menunjukkan di angka sekitar minus 80 dBm atau angka pastinya itu minus 81,6 dBm. Jadi hasil simulasi ini mengonfirmasi bahwa cakupan jaringan tidak hanya lengkap, tetapi juga berada pada level excellent. Jadi memastikan sinyal yang kuat dan andal bagi penggunanya. Di sini juga ada validasi kinerja pada kualitas sinyal downlink atau PDSCH-nya. Sini itu rata-rata di angka sekitar 13,59 desibel. Di mana ini merupakan termasuk kategori yang bagus. Nah, bisa kita lihat ini perbandingan antara kedua parameter yang sudah disebutkan tadi. Ini memenuhi dan melampaui semua target. Nah, kesimpulannya apa? Jadi ada 3 poin kesimpulan di sini. Yang pertama itu perancangannya berbasis data, di mana proyeksi 16.073 pengguna ini menjadi dasar penentuan 11 site. Dan kebutuhan kapasitas downlinknya yang masif sebagai pendorong utama keputusan desainnya. Terus kinerja ini terverifikasi, yaitu mengonfirmasi cakupan sinyalnya excellent. SSR SRP rata-ratanya itu sekitar minus 81,6 dBm. Dan kualitas sinyalnya itu baik, di angka SINR-nya itu sekitar 13,59 desibel. Ini mana ini nih semua memenuhi semua target teknis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Terus ada rancangan yang siap implementasi. Jadi desain ini nih memberikan fondasi teknis yang kokoh dan tervalidasi untuk membangun infrastruktur 5G yang andal di Kecamatan Cimahi Utara. Mungkin cukup sekian yang saya presentasikan. Untuk lebih dan kekurangannya, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.